Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Teror Arwah Sang Janda Tukang Selingkuh. Mata Siti menatap tanpa henti kepada lelaki yang baru datang. Iwan, seorang karyawan yang baru beberapa hari bekerja di pabrik tempat dirinya bekerja itu, benar-benar telah merebut hatinya. Namun ternyata Iwan ini seorang pemuda yang sangat cuek. Dia sama sekali tidak merespon Siti yang sudah beberapa kali berusaha mendekatinya. Siti benar-benar tidak habis pikir dengan Iwan ini. Padahal hampir semua lelaki yang bekerja di pabrik ini pernah menjadi pacarnya. Hampir semua lelaki yang didekati Siti tidak pernah bisa lepas dari jeratan pesona sang janda muda ini. Siti ini seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Suaminya Siti ini menceraikan dirinya karena Siti ketahuan selingkuh. Padahal saat itu usia pernikahan mereka belum genap 3 bulan. Sekarang kita kembali lagi ke situasi pabrik. Melihat Iwan yang sama sekali tidak memberikan reaksi yang positif padanya, akhirnya Siti pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya Nyai Wereng. Nyai Wereng ini seorang nenek tua penganut ilmu hitam yang sering dimintai bantuan oleh orang-orang untuk masalah pesugihan, pengasihan, santet, pelet, dan lain sebagainya. Dengan hati berdebar, Siti mengetuk pintu rumah sang dukun. Setelah pintu terbuka, terlihatlah seorang nenek tua yang langsung mempersilahkan dirinya masuk. "Apa maksud kedatanganmu kemari?" tanya si nenek tua itu langsung ke pokok permasalahan. "Begini, Nek. Aku ini ingin terlihat cantik di mata semua orang. Aku ingin semua lelaki mengagumiku. Saat ini aku sedang jatuh cinta dengan seorang lelaki yang bernama Iwan. Namun lelaki itu sama sekali tidak meresponku, Nek. Padahal aku sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Walaupun sekarang aku sudah mempunyai banyak kekasih, namun bagiku mereka itu hanya buat bermain-main saja. Tapi ketika melihat Iwan, aku rela melakukan apapun asalkan dia menjadi milikku, Nek. Lebih baik aku mati, Nek, daripada tidak bisa mendapatkan Iwan," kata Siti panjang lebar kepada Nyai Wereng. Nyai Wereng manggut-manggut mendengar kata-kata Siti. "Baiklah, aku bersedia membantumu. Dan aku punya sebuah ilmu yang akan membuatmu bisa mendapatkan lelaki manapun." "Benarkah, Nek?" tanya Siti spontan. "Ya, tapi kamu jangan senang dulu. Karena ritualnya ini sangat berat," saut nenek tua itu sambil menghela napas panjang. Kemudian Nyai Wereng melanjutkan bicaranya. "Dalam ritual ini, kamu harus memakan seekor kucing hidup-hidup setiap malam bulan purnama. Apa kamu sanggup?" Siti sangat terperanjat mendengar persyaratan ritual yang harus dia jalani. Dengan terbata-bata, dia pun bertanya, Apa tidak ada cara lain, Nek?" "Ada, tapi kamu harus memberikan tumbal nyawa manusia setahun sekali. Sekarang kamu pilih, ritual yang pertama atau ritual yang kedua. Jika tidak sanggup kedua-duanya, lebih baik kamu kubur mimpi-mimpimu bersama lelaki yang kau idam-idamkan itu." Akhirnya dengan sangat terpaksa, Siti pun menempuh ritual yang pertama. Tepat di malam bulan purnama, Siti sudah mempersiapkan semuanya. Berbagai barang-barang untuk ritual sesajen, mulai dari bunga 7 rupa, air tanpa sumber, semuanya sudah dipersiapkan termasuk seekor kucing yang malang. Di malam itu, Siti benar-benar melakukan ritualnya demi mendapatkan Iwan sang pujaan hati. Dan ternyata ritual yang dijalani Siti ini tidak sia-sia. Hanya dalam beberapa hari saja,
Iwan sudah terpesona dan mengungkapkan cintanya kepada Siti. Bahkan Iwan sudah memberitahukan keluarganya kalau sebentar lagi dia akan melamar Siti. Dan hal ini membuat adiknya Iwan yang bernama Sari sangat terkejut. Sari benar-benar tidak menyangka jika Iwan, kakaknya itu, sekarang sedang berpacaran dengan Siti. Sari sangat tahu siapa itu Siti. Maka dari itu, Sari segera mendatangi kos-kosannya Iwan. Namun ternyata Iwan tidak berada di kos-kosannya. Akhirnya Sari memutuskan untuk menunggu kakaknya itu sampai pulang. Beberapa saat kemudian terlihat seseorang baru datang. Ternyata itu adalah Iwan. "Mas Iwan, semalam dari mana bersama Siti? Saya melihat kalian berdua pulang pagi," tanya Sari kepada kakaknya. "Oh, kami nongkrong di taman dan tak terasa sudah pagi," ucap Iwan berbohong. "Masa nongkrong di taman sampai tidak terasa pagi?" ucap Sari tidak percaya kepada ucapan kakaknya itu. "Kayaknya kalian habis dari penginapan ya? Wah, masih pacaran kok sudah menginap berduaan," ucap Sari menyindir. "Apa sih kamu, Sari?" ucap Iwan yang tidak tahu harus berkata apa lagi. "Sudahlah Mas Iwan, tidak usah berbohong. Saya lebih tahu Siti daripada Mas Iwan. Saya juga tahu siapa saja pacar Siti sebelumnya," ucap Sari kepada kakaknya. "Memangnya siapa pacar Siti sebelumnya?" ucap Iwan penasaran. "Masa Mas Iwan tidak tahu? Itu loh, Rudi, Bagas, dan juga Mino. Mereka juga pernah berpacaran dengan Siti. Dimana saat itu mereka pertama kali masuk ke pabrik. Pokoknya siapa saja yang pertama kali masuk ke pabrik, maka Siti akan menargetkannya dan menjadikannya sebagai pacar." "Termasuk dengan Joko?" tanya Iwan. "Tidak Mas, kayaknya Joko tidak tertarik dengan Siti. Ada lagi sebelumnya, juga pernah ada beberapa orang yang memang sudah keluar dari pabrik. Mereka juga termasuk pacar dari Siti. Mau-maunya sih Mas Iwan berpacaran dengan Siti, wanita yang sudah dijamah banyak orang," ucap Sari kembali membuat Iwan mulai berpikir kalau memang benar apa kata adiknya itu. "Mas Iwan, saya hanya tidak mau kalau sampai Mas Iwan nantinya akan dibuat pelampiasan dan pelarian saja. Mas Iwan tidak tahu kan, saat di pasar itu Siti juga memiliki pacar. Saya khawatir kalau Siti kemudian berbadan dua dan akan meminta Mas Iwan untuk bertanggung jawab. Sedangkan Mas Iwan sendiri tidak tahu anak siapa yang ada di kandungan Siti," ucap Sari kembali. Mendengarkan perkataan Sari, Iwan menjadi penasaran. Apakah memang benar apa yang dikatakan adiknya itu? Iwan akan menyelidiki hal itu. Sore itu, Iwan dan Siti sedang duduk di taman. "Mas Iwan, malam ini saya mau ke rumah saudara saya. Dia sakit dan saya mau menjenguknya," ucap Siti kepada Iwan. "Di mana rumahnya? Sekalian saya temani ke sana ya. Saya juga ingin mengenal saudaramu," ucap Iwan kepada Siti. "Tidak Mas, tempatnya lumayan jauh Mas," ucap Siti beralasan. "Oh begitu, ya sudah kalau begitu hati-hati ya Siti," ucap Iwan tersenyum. "Tapi kok jam segini belum berangkat?" tanya Iwan kepada Siti. "Nanti saja Mas, jam 9 malam," ucap Siti kepada Iwan. "Loh, kok jam 9 malam? Kenapa harus malam-malam sekali?" tanya Iwan. "Iya Mas, kan jam segini masih pengen berduaan dengan kamu Mas," ucap Siti beralasan. Mendengar perkataan Siti, Iwan menjadi curiga. "Baiklah Siti, saya akan mengikutimu dari belakang," kata Iwan dalam hatinya. Tak lama berselang, kini waktunya sudah menunjukkan pukul 9 malam, di mana Iwan melihat Siti beberapa kali melihat ke arah HP-nya, dan ada beberapa suara pesan masuk. "Pesan dari siapa Siti?" tanya Iwan. "Ini dari saudara saya Mas, dia menanyakan apa saya jadi ke sana atau tidak,"
ucap Siti. Ya sudah, kalau mau pergi gak apa-apa. Lagian saya juga sudah mengantuk, ucap Iwan kepada Siti. Ya sudah ya Mas. Mas Iwan pulang dulu, setelah itu barulah saya akan pergi, ucap Siti tersenyum. Ya sudah kalau begitu, saya pulang dulu, ucap Iwan, kemudian dia meninggalkan Siti. Setelah Iwan pergi, ternyata Iwan menyelinap ke tempat sepi. Dia mengirimkan pesan kepada Sari. Sari, apa kamu sudah tidur? Tanya Iwan kepada Sari. Belum Mas, memangnya ada apa? Begini Sari, saya curiga dengan Siti. Dia bilang mau ke rumah saudaranya tapi jam segini baru berangkat. Oh iya Sari, apa kamu mau menemani saya membuntuti Siti? Kita pakai motorku saja, ucap Iwan. Boleh Mas, kebetulan sekali, aku juga belum mengantuk. Melihat Siti mulai keluar, Iwan buru-buru keluar dan mengintai Siti. Dilihatnya Siti saat ini dijemput oleh laki-laki di depan gang. Iwan tak lupa mengambil foto plat nomor motor yang menjemput Siti. Beberapa saat kemudian, Iwan menelpon Sari dan Sari pun bergegas menuju gang menemui Iwan. Di mana Mas? Apa Siti sudah pergi? Tanya Sari. Sudah, ayo kita ikuti dia dari belakang, ucap Iwan kepada Sari. Setelah itu, Sari dan Iwan kemudian mengikuti motor milik laki-laki yang menjemput Siti. Mau kemana ya Mas mereka? Tanya Sari. Tidak tahu, kita kehilangan jejaknya, ucap Iwan sembari terus berjalan. 15 menit Iwan dan Sari berjalan dan tidak tahu mau kemana, karena memang motor yang menjemput Siti tidak terlihat. Sebaiknya kita duduk dulu Mas, ucap Sari kepada Iwan. Setelah Iwan dan Sari duduk di sebuah warung pinggir jalan, mereka memikirkan kemana Siti pergi. Apa memang benar Siti pergi ke rumah saudaranya ya? Batin Iwan. Lalu kemana dia? Ucap Iwan kembali. Entahlah Mas. Sebentar Mas. Biasanya kemana kalau Mas Iwan keluar sama Siti? Tanya Sari. Ah, benar juga apa katamu Sari. Baiklah kita coba cek ke sana, ucap Iwan kemudian membayar minumannya dan setelah itu kembali Iwan dan Siti pergi untuk mengunjungi tempat biasa Iwan dan Siti pergi. Pertama kali Iwan pergi ke kafe di mana sudah 2 kali dia dan Siti mampir ke sana. Akan tetapi tidak ditemukan motor dengan plat nomor yang sama dengan yang dinaiki Siti. Setelahnya Iwan ke teman dan mencari di sekitar sana. Akan tetapi hasilnya nihil juga. Iwan tidak menemukan Siti di sana. Apa jangan-jangan dia ke sana? Sudah malam Mas, tapi Siti belum ketemu juga. Apa memang Siti benar berada di tempat saudaranya? Tapi saudara yang mana? Setahu saya, dia tidak ada saudara, ucap Sari. Begini Sari, ini kita sekali lagi kita ke suatu tempat. Kalau di sana tidak ada, kita akan pulang, ucap Iwan kepada Sari. Baiklah Mas, ucap Sari tersenyum. Setelah itu, Iwan membawa Sari menuju ke sebuah penginapan di mana Iwan dan Sari beberapa kali ke sana. Ini kan penginapan Mas, apa Mas Iwan dan Siti pernah ke sini? Tanya Sari. Iya, ucap Iwan dengan jujur. Terlihat raut wajah Sari kelihatan tidak senang dengan pengakuan kakaknya itu. Namun meski begitu, Sari tidak menanyakan apa-apa lagi kepada Iwan. Lihat Sari, ini dia motornya, ucap Iwan yang mencocokkan plat nomor dan memang motor itu yang menjemput Siti. Benar sekali, mereka ada di sini. Tapi bagaimana kita bisa masuk Mas? Ucap Sari kembali. Kamu di sini saja dulu Sari, saya mau masuk, ucap Iwan. Tidak mau Mas, masa saya menunggu di sini? Kalau ada laki-laki jahat bagaimana? Ucap Sari kepada kakaknya. Ya juga sih.
Bagaimana kalau kita menginap di sana juga, Sari? Nanti kamu tunggu di kamar supaya Siti tidak melihatmu, ucap Iwan. Baiklah Mas, tapi saya tidak mau menginap. Saya mau pulang setelah urusan selesai, ucap Sari kepada Iwan. Baiklah kalau begitu, ayo kita ke sana, ucap Iwan kepada Sari. Baik Mas. Kemudian Iwan dan Sari berjalan memasuki lobi penginapan. Kamu duduk di sini dulu ya Sari, saya mau memesan kamar dulu. Baik Mas. Terlihat Iwan menuju ke lobi dan menemui seseorang pegawai penginapan. Kebetulan sekali kamu yang jaga. Oh iya, kamu kan tahu Siti yang biasa kesini bersamaku, ucap Iwan kepada pihak resepsionis yang memang dia juga mengenal Iwan dan Siti. Tentu saja Mas, memangnya kenapa? Kok tumben tidak bersama Siti? Dia sendirian menginap di sini, ucapnya kepada Iwan. Sendirian? Ucap Iwan, kemudian dia berpikir, iya memang saya mau ke kamarnya. Dia meninggalkanku sendiri dan memintaku untuk ke kamarnya. Di mana kamarnya? Ucap Iwan kepada pihak resepsionis. Dia ada di kamar nomor 4 Mas. Tapi kenapa Mas Arjun bawa wanita ke sini? Tanyanya. Itu saudara saya juga mau menginap di sini. Di kamar nomor 5 ya, kosong kan? Biar bisa bersebelahan sama Siti, ucap Iwan. Baiklah, ini kuncinya. Ayo Sari, kita masuk. Aku sudah tahu di mana kamar Siti berada saat ini. Tapi dia bilang kalau Siti sendirian di sini. Aku jadi penasaran, ucap Iwan sembari berjalan menuju ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Iwan kemudian melepas jaketnya dan setelah itu berbicara kepada Sari. Sari, kamu tunggu sebentar di sini ya, dan jangan keluar dari kamar ini, ucap Iwan. Baik Mas, ucap Sari yang saat ini dia merasa kalau berada di suatu tempat yang aneh. Karena memang baru pertama kalinya Sari berada di penginapan. Tok tok tok. Iwan mengetuk pintu kamar nomor 4 beberapa kali. Setelah 4 menit kemudian, dibukalah pintu kamar dan yang membuka itu seorang laki-laki. Iwan tersenyum melihat laki-laki itu tanpa menggunakan bajunya atau telanjang dada. Di mana Siti? Tanya Iwan dengan mendorong laki-laki itu dan kemudian Iwan memasuki kamar. Wah, jadi begini kelakuanmu Siti. Kamu bilang mau ke tempat saudara, ucap Iwan yang melihat Siti berada di balik selimut dengan menutupi tubuhnya. Mas Iwan, saya tidak menyangka kamu seperti ini Siti, ucap Iwan, kemudian dia keluar dan dengan keras menutup pintu kamar itu. Mas Iwan, teriak Siti terbangun dan saat itu laki-laki itu menenangkan Siti dengan cara memeluknya. Walaupun Iwan sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kalau Siti itu berselingkuh, namun Iwan tetap bersikukuh tidak ingin putus dengan Siti. Sari benar-benar tidak habis pikir dengan kakaknya itu. Mas, kamu kan sudah tahu sendiri siapa itu Siti. Kenapa kamu masih mempertahankan dia? Kan masih banyak wanita lain Mas, kata Sari berusaha menasehati kakaknya tersebut. Sudahlah Sari, kamu tidak usah ikut campur lagi dengan urusanku. Yang jelas, aku tidak akan putus dengan Siti. Camkan itu. Aku tidak bisa hidup dengan Siti, kata Iwan setengah berteriak lalu beranjak pergi. Sari merasa ada hal yang tidak beres dalam diri kakaknya itu. Dia pun menceritakan semua kejadian itu kepada ayah ibunya. Akhirnya orang tua Iwan menyarankan kepada Sari untuk menemui Ustadz Umar. Setelah menemui Ustadz Umar, Sari diberi sebotol air putih yang sudah dibacakan doa-doa. Sari disuruh mencampurkan air itu dengan air minum yang akan diminum Iwan. Sari pun dengan segera melaksanakan semua petunjuk yang diberikan oleh Ustadz Umar. Sari mengajak Iwan untuk beberapa hari menginap di rumah orang tuanya. Di situ orang tuanya Iwan setiap hari membuatkan minuman kepada Iwan yang sudah dicampur oleh air bacaan doa dari Ustadz Umar. Beberapa hari kemudian, air mustika pemberian Ustadz Umar itu mulai menampakkan reaksinya.
Ketika ditanyai Sari, Iwan menjawab kalau dia sudah tidak punya rasa cinta lagi kepada Siti. Bahkan Iwan berniat akan memutuskan percintaannya dengan Siti. Sementara itu, Siti sangat terkejut sekali ketika membaca pesan di HP-nya. Ternyata itu pesan dari Iwan yang berisi kalau Iwan sudah tidak ingin berpacaran lagi dengannya. Siti benar-benar sangat heran. Bagaimana mungkin Iwan bisa terlepas dari jeratan peletnya? Siti langsung mendatangi kos-kosannya Iwan dan menanyakan apakah pesan dari HP-nya itu benar-benar dia yang menulis. Dan Iwan pun dengan tegas menjawab kalau itu benar-benar pesan darinya dan dia ingin lepas dari Siti. Siti pun mengiba-iba agar Iwan jangan memutuskannya. Namun Iwan tidak mempedulikan Siti. Dia pun langsung menutup pintu kos-kosannya rapat-rapat. Dengan rasa sakit hati dan amarah yang meledak-ledak, Siti pun mendatangi kembali rumah Nyai Wereng. "Nyai, bagaimana ini? Ternyata pemuda yang aku cintai sudah meninggalkanku. Apa ritual yang aku jalani ini sudah tidak manjur lagi, Nyai?" kata Siti kepada Nyai Wereng. "Sebentar, kamu tunggu dulu. Aku akan bersemedi untuk menerawang pemuda tersebut," jawab Nyai Wereng sambil duduk bersila kemudian merapalkan mantra. Hampir setengah jam lamanya Nyai Wereng bersemedi dan menerawang. Terlihat nenek tua itu menghela napas panjang, kemudian dia membuka matanya. Ternyata pemuda itu sudah dipagari dengan pagar gaib oleh seseorang yang berilmu tinggi. Dan aku sudah tidak bisa menembusnya lagi, kata Nyai Wereng kepada Siti. "Lantas apa yang harus aku lakukan, Nyai?" tanya Sari kebingungan. "Kalau engkau meminta tolong kepadaku, terus terang aku sudah tidak bisa membantumu. Sebaiknya kau cari dukun lain saja yang lebih sakti dari aku. Tapi kelihatannya tidak ada satu dukun pun yang akan berhasil menembus pagar gaib itu," kata Nyai Wereng kepada Sari yang langsung lemas setelah mendengar penjelasan nenek tua itu. Namun Sari tidak menyerah. Rasa cintanya kepada Iwan membuatnya bertekad untuk mencari dukun yang lebih sakti. Baru kali ini Siti merasakan cinta yang sesungguhnya. Walaupun terkadang kala dia suka berselingkuh, namun baginya itu hanyalah untuk bermain-main. Namun cinta yang sesungguhnya sekarang benar-benar dia persembahkan untuk Iwan. Akan tetapi, setiap dukun yang ditemui Siti, semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka semua tidak sanggup menembus pagar gaib yang telah melindungi Iwan. Hari demi hari dilalui Siti dengan kerinduan yang sia-sia. Karena Iwan benar-benar sama sekali tidak mau menatap dirinya. Berkali-kali pula Siti mendatangi kos-kosannya Iwan untuk memintanya kembali bersamanya. Namun yang dia dapat hanyalah makian dan umpatan dari pemuda tersebut. Karena tidak tahan dengan derita cinta yang bertepuk sebelah tangan itu, akhirnya Siti pun menempuh jalan pintas. Pada suatu sore, terlihat Siti membeli sebuah tali di toko besi. Sampai di rumah, tali itu diikatkan di pohon besar di depan rumahnya di malam hari. Dan keesokan harinya, semua warga desa gempar ketika mereka melihat sosok wanita tergantung di sebuah pohon mangga. Dan wanita itu tidak lain adalah Siti, sang janda muda yang sedang patah hati. Saat akan mandi, Iwan dikejutkan dengan suara ketukan pintu. "Tok, tok, tok. Siapa ya larut malam begini datang bertamu?" gumam Iwan. Iwan segera membuka pintu, tapi tak ada siapapun. Di luar sana, udara begitu dingin menusuk tulang. "Loh, kok gak ada siapa-siapa?" ucap Iwan kebingungan. Seketika Iwan merinding. Dia bergegas menutup pintu dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Iwan menuju ke dapur karena merasa lapar. Sejak siang tadi dia belum makan apapun. Saat makan, Iwan melihat ada seseorang berjongkok di depan tungku sambil memakan sesuatu. Suara kunyahan terdengar dari mulut orang itu.
Perlahan Iwan mendekati sosok tersebut. Dan betapa syoknya Iwan saat sosok itu menoleh dengan mulut yang berlumuran darah sedang memakan kucing. Refleks Iwan menutup mulutnya. Iwan serasa ingin muntah melihatnya. Dia segera berlari ke dalam kamar dan mengunci pintu. Apa itu tadi arwah Siti? Benar-benar sangat mengerikan. Iwan bergidik ngeri melihat itu semua. Saat itu juga terdengar ketukan pintu kamarnya dan ada suara Siti. "Mas, kamu kok lari? Ini loh makan sama aku. Enak mas," ucap sosok Siti dengan suara serak. "Pergi, jangan ganggu aku Siti," ucap Iwan berteriak. Hening, tidak ada jawaban di luar sana. Iwan segera menutupi tubuhnya dengan selimut berharap pagi segera datang. Tapi sepertinya Iwan tidak bisa tenang karena ada saja gangguan yang datang. Seperti selimutnya ada yang menarik dan ada yang mengelus kepalanya, tapi Iwan tidak berani membuka matanya. Iwan hanya bisa berdoa di dalam hati, berharap semua gangguan itu hilang. Tidak terasa adzan subuh berkumandang. Iwan bernapas lega. Dia segera menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu dan menjalankan sholat. Setelah itu Iwan melaksanakan rutinitasnya seperti biasa. Pagi itu Iwan sedang ngobrol di warung kopi. Dia bertemu dengan bapak-bapak yang merupakan tetangganya Siti. Iwan mendengar perbincangan bapak-bapak yang bilang kalau sepertinya Siti itu dulu menganut ilmu hitam. Kalau tidak salah, saya dulu pernah mendengar Siti itu pernah datang ke seorang dukun dan disuruh melakukan ritual memakan kucing, kata salah satu bapak-bapak itu. Ya, aku juga dengar dari tangganya kalau dia juga pernah melihat Siti makan kucing di belakang rumahnya. Mendengar hal itu, Iwan segera berlalu untuk pergi bekerja dan tidak lupa menyapa bapak-bapak tadi. "Kenapa ya Siti menggangguku?" gumam Iwan. Sepulang kerja, Iwan pun langsung merebahkan tubuhnya di kamarnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar seperti suara Siti yang serak. "Mas." Dek, jantung Iwan serasa mau copot mendengar suara Siti. Perlahan Iwan menoleh ke belakang dan melihat Siti menyeringai di depan dirinya. Sekitar itu juga Iwan langsung pingsan di tempat. Arwah Siti tertawa melengking dan menghilang. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang lewat dekat kebun Iwan merasa ada yang aneh. Orang itu segera menghampiri Iwan yang pingsan. "Astagfirullah, kenapa ini nak Iwan pingsan?" beki orang itu. Orang itu langsung berlari menemui warga di sekitarnya. "Pak, tolong itu, nak Iwan pingsan di kebunnya." "Ya Allah, ya udah ayo kita ke sana." Bergegas mereka pergi menuju kebun Iwan. Setelah sampai di sana, para warga itu membawa Iwan ke tempat teduh dan mencoba mencadarkannya. Saat bangun, Iwan terlihat takut dan menoleh ke sekitarnya. "Kamu kenapa, Tawan? Kok bisa pingsan begitu?" tanya salah seorang warga. Iwan menjawab dengan terbata-bata. Itu tadi saya lihat. Arwahnya Siti sangat mengerikan." Orang-orang di sekitarnya langsung saling berpandangan. Sudah, kamu minum dulu ini biar tenang, Wan." "Terima kasih, Pak." Setelah dirasa cukup tenang, Iwan diantar para warga desa untuk pulang. Dan tak lupa mereka berpesan kepada Iwan, "Banyak-banyak berdoa, Wan, minta lindungan sama Allah. Sepertinya Siti sedang meneror warga desa. Entah apa yang dia inginkan." "Iya Pak, terima kasih sudah menolong saya." Dengan langkah tergesa, Iwan masuk ke dalam rumah
dan segera membersihkan diri dan bersiap menunaikan ibadah sholat maghrib. Saat sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba terdengar bunyi kasur yang berderit seperti ada yang duduk di kasur itu dan memperhatikan dirinya. Dengan hati gelisah, Iwan tetap berusaha fokus menjalankan sholat. Saat akan melakukan salam, Iwan melihat ada kaki pucat yang berayun di atas kasurnya. Segera Iwan menyelesaikan kewajibannya dan lari ke dapur. Waduh, kenapa sih tim menerorku ya? Gumam Iwan. Saat di dapur, Iwan merasakan perutnya lapar. Akhirnya Iwan makan nasi dan lauk tadi pagi. Setelah kenyang, Iwan beristirahat di kamar. Tapi teringat kejadian tadi, Iwan merasa takut. Akhirnya Iwan menunggu di ruang depan sambil menunggu Isya. Setelah selesai sholat Isya, Iwan tidur di kursi karena takut dan teringat akan kejadian tadi saat sholat maghrib. Akhirnya Iwan bisa tertidur lelap. Tapi tidak bertahan lama, terdengar suara orang sedang makan dari arah dapur. Nyam, nyam, nyam. Mau tak mau, Iwan terbangun karena terganggu oleh suara kecapan yang sangat keras. Dilihatnya jam dinding masih menunjukkan pukul 1 malam. Waduh, apalagi sih itu di dapur? Kapan hidupku bisa tenang? Keluh Iwan kesal. Sambil berdoa, Iwan berjalan ke arah dapur dan betapa syoknya Iwan saat melihat Siti sedang makan kucing. Dengan terbata-bata, Iwan pun bertanya, Siti, kenapa kamu selalu menggangguku terus, Siti? Pergi Iwan. Dengan tubuh yang membusuk dan mengeluarkan bau busuk, Siti hanya diam dan menyeringai melihat Iwan, lalu menghilang. Duh, kenapa ya Siti arwahnya tidak tenang? Mengganggu orang tidur terus. Apa tidak ada kerjaan lain itu Siti? Sambil mengomel, Iwan berlalu menuju ke kamar untuk tidur karena rasa kantuk yang mendera. Di tempat lain, tepatnya di rumah Pak Bandi, saat ingin ke kamar mandi, Pak Bandi mendengar ada suara berisik dari arah dapur. Dikira maling, Pak Bandi bergegas pergi ke dapur. Saat sampai di dapur, Pak Bandi dibuat kaget saat melihat sosok Siti dengan mata melotot dan mulut menganga menghampiri dirinya. Saat itu juga Pak Bandi langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Arwah Siti tertawa sangat keras dan melengking, sehingga membangunkan istri Pak Bandi. Hah, suara apa itu? Gumam istri Pak Bandi. Istri Pak Bandi melihat ke sebelahnya dan tidak menemukan suaminya. Segera istri Pak Bandi mencari keberadaan suaminya itu. Saat di dapur, istri Pak Bandi shock bukan main saat melihat suaminya tergeletak di atas lantai. Pak, bangun Pak, ngapain tidur di sini? Saat itu juga Pak Bandi bangun dari pingsannya sambil mengelus dadanya. Astagfirullah Bu, Bapak tadi lihat arwah Siti, ngeri sekali bentuknya. Temani Bapak ya Bu, Bapak takut nanti Siti datang lagi. Bapak ini laki-laki kok penakut. Ya udah, ayo Pak, Ibu temenin ke kamar mandi. Setelah membersihkan semuanya, suami istri itu segera istirahat kembali meskipun diliputi rasa takut. Keesokan paginya, suasana desa begitu mencekam dan heboh. Para warga banyak yang membicarakan kejadian saat mereka diteror oleh arwah Siti. Hari demi hari saat malam tiba, tidak ada yang berani keluar malam lagi. Semuanya berdiam diri di rumah karena takut akan teror dari Siti. Malam itu ada 4 bapak-bapak yang meronda karena memang jadwal mereka meronda. Mau tidak mau mereka tetap menjalankan tugasnya. Meskipun diliputi rasa takut, saat berjaga di pos ronda, mereka mendengar suara serak Siti. Sontak mereka semua kaget dengan bulu kuduk merinding. Mereka menoleh ke sumber suara.
Mereka kaget saat melihat sosok Siti yang lebam-lebam, mata melotot, dan mulut menganga merangkak berjalan mendekati mereka. Mereka semua berlari tunggang-langgang meninggalkan pos ronda. Keesokan harinya, semua warga desa gempar dengan berita semalam dan tidak ada lagi yang berani meronda sejak saat itu. Bahkan warga desa yang lewat depan rumah Siti untuk berkebun lebih memilih memutar jalan yang lebih jauh karena takut akan teror dari arwah Siti. Akhirnya, kepala desa mengimbau seluruh warga untuk berkumpul di balai desa, tak terkecuali Iwan. Mereka semua akan membahas masalah teror dari arwah Siti. Salah satu warga berbicara, "Bagaimana ini Pak Kepala Desa? Desa kita sekarang sudah tidak aman lagi semenjak Siti meninggal. Kita semua diteror arwah Siti. Bahkan biasanya saat malam kita masih berani keluar, semenjak ada teror kita tidak berani keluar." "Ya benar itu Pak. Bagaimana ini? Kami tidak tahan lagi." Semua warga menimpali ucapan orang yang bicara tadi. Sabar bapak-bapak, ibu-ibu. Kita akan mencari jalan keluar untuk masalah ini agar tidak berlarut-larut. Apa ada yang punya usulan? Tanya Pak Lurah. Bagaimana kalau kita panggil Pak Ustadz saja Pak? Ya benar, kami setuju Pak. Siapa tahu Pak Ustadz bisa menyelesaikan masalah ini. Baiklah kalau begitu, kita akan meminta bantuan Ustadz Umar dari desa sebelah. Mereka pun mengangguk setuju dan berharap teror Siti segera selesai. Esok harinya, kepala desa ditemani beberapa warga pergi menuju ke desa sebelah untuk menemui Ustadz Umar yang akan membantu mereka menyelesaikan teror yang dilakukan Siti. Setengah jam kemudian, mereka sampai di rumah Pak Ustadz Umar. "Assalamualaikum Pak Ustadz," serempak warga mengucapkan salam. Tak berselang lama, Ustadz Umar keluar dari dalam kamar dan membalas salam mereka dengan senyuman yang ramah. "Waalaikumsalam. Mari silakan masuk semuanya," ucap Ustadz Umar santun. "Terima kasih Pak Ustadz. Silakan duduk bapak-bapak. Umi, tolong buatkan bapak-bapak ini minuman ya." "Ya Bi," istri Pak Ustadz menjawab. "Ada apa ini bapak-bapak datang ke rumah saya?" tanya Ustadz Umar. Kepala desa yang mewakili warga desa berbicara. "Jadi begini Pak Ustadz, kami kemari untuk meminta bantuan Pak Ustadz untuk menghentikan teror dari arwah Siti dari desa sebelah," jawab Pak Kades. Sesaat istri Pak Ustadz menyuguhkan teh hangat di atas meja. "Mari diminum dulu bapak-bapak." "Terima kasih Pak Ustadz, ini saja sudah merepotkan." "Ah, cuma teh saja kok, tidak repot." Mereka semua minum teh itu dengan nikmat. "Baiklah, insya Allah besok saya akan ke sana untuk membantu kalian. Tapi sebelum itu, saya akan melakukan sholat untuk meminta petunjuk pada Allah." "Terima kasih banyak Pak Ustadz, karena sudah berkenan membantu kami semua," ucap mereka serempak. "Jangan sungkan, sama manusia ciptaan Allah kita harus saling menolong bukan?" "Iya Pak Ustadz, benar." "Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri dulu Pak Ustadz. Terima kasih atas jamuannya." "Kok buru-buru sekali? Kan baru sebentar." "Iya Pak Ustadz, takut keburu malam nanti sampai di rumah." "Baiklah kalau begitu, mari saya antar ke depan." "Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan." Mereka pun bergegas kembali ke rumah. Malam hari saat orang lain sedang tidur, Pak Ustadz melaksanakan sholat tahajud berdoa minta perlindungan agar senantiasa terlindungi dari mara bahaya. Keesokan harinya, Pak Ustadz menepati janjinya. Beliau datang ke desa sebelah bersama anaknya Pak Ustadz yang datang ke rumah kepala desa terlebih dahulu. "Assalamualaikum," ucap Pak Ustadz. "Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mari silakan masuk terlebih dahulu," jawab Pak Lurah ramah.
Sambil menikmati suguhan, Pak Ustadz dapat merasakan hawa yang tidak enak di desa ini. Sambil terus berzikir dalam hati, Pak Ustadz terus memperhatikan sekeliling. Dan tiba-tiba dia melihat sosok Siti duduk di atas lemari hias dengan mengayun-ayunkan kakinya sambil menyeringai ke Pak Ustadz. Astagfirullah. Ada apa Pak Ustadz? Tanya Pak Lurah heran. Sepertinya yang meneror kalian itu bukan arwah Siti, melainkan iblis yang menjadi sesembahan Siti pada waktu masih hidup dulu. Siti dulu ternyata menganut ilmu hitam, dan sekarang sosok itu menyerupai Siti untuk menakuti warga desa. Astagfirullah, Pak Kepala Desa sangat kaget. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Kalian tenang saja, insya Allah dengan bantuan yang maha kuasa semua akan terselesaikan. Nanti malam antar saya ke rumah Siti, ucap Pak Ustadz tenang. Baik Pak Ustadz, sebaiknya Pak Ustadz istirahat dulu di kamar. Malam hari pun tiba, semua warga desa termasuk Iwan berbondong-bondong ke rumah almarhumah Siti. Mereka ingin melihat pengusiran yang dilakukan oleh Pak Ustadz. Meskipun bergidik ngeri, tapi Iwan tetap penasaran. Lolongan anjing pun terdengar, suara burung hantu pun terdengar sangat mengerikan. Setibanya di depan rumah Siti, Pak Lurah membuka pintu kayu dengan rasa takut. Terdengar suara pintu kayu yang terbuka itu sangat mengerikan. Kriat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk, Pak Ustadz berdoa terlebih dahulu. Saat di dalam rumah Siti, mereka semua dikagetkan dengan suara geraman dari sosok arwah Siti. Jangan ikut campur dengan urusanku manusia lemah. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua mati, ucap sosok itu sambil tertawa melengking. Iwan dan semua warga desa yang ada di sana merasa takut dan beringsut mundur. Aku tidak takut padamu yang derajatnya lebih rendah daripada manusia. Apalagi kami punya Allah, ucap Pak Ustadz tenang. Sosok arwah Siti itu kembali tertawa melengking. Lebih baik kau pergi daripada mencampuri urusanku, hei Pak Tua, ucap arwah Siti sambil menunjukkan kukunya yang hitam panjang. Dengan terus berzikir, memutar tasbihnya dan membaca doa, Pak Ustadz Umar menatap tajam ke arwah Siti. Panas, hentikan Pak Tua, hentikan. Tiba-tiba Siti mencoba menyerang Pak Ustadz dengan menerbangkan meja ke arah Ustadz Umar. Brak! Beruntung Ustadz Umar sigap menghindar sehingga lemparan meja itu tak melukai Ustadz Umar sedikit pun. Tanpa menghiraukan hasutan setan itu, Pak Ustadz terus membaca doa dan langsung melempar tasbih ke arah sosok Siti. Kurang ajar kau Pak Tua. Sosok itu terus berteriak dengan tubuh yang terbakar. Seketika itu juga sosok itu hangus terbakar dan hilang meninggalkan bau hangus dan busuk. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sosok itu telah musnah, ucap Ustadz Umar. Iwan dan para warga desa kompak mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya suasana desa kembali aman dan tentram seperti sedia kala. Para warga desa memulai aktivitasnya dengan rasa bahagia. Pagi itu, Iwan bangun dengan perasaan lega setelah kejadian teror Siti berakhir. Iwan menjalani aktivitasnya seperti biasa. Tiba-tiba ada yang memanggil namanya dari jauh. Mas Iwan, kata orang itu sambil melambaikan tangannya. Bukannya itu Sari ya? Iwan bergumam. Kamu duduk dulu ya, aku buatkan minuman. Mereka pun mengobrol dan Iwan menceritakan apa yang terjadi tadi malam mengenai berakhirnya teror Siti. Terlihat Sari sangat lega mendengar cerita kakaknya itu. Dia sangat bersyukur sekali. Akhirnya kakaknya terhindar dari jeratan asmara wanita penganut.
Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.